Nah, teman-teman, aku mau punya pernyataan di video ini yang kalau buat orang-orang yang sudah otaknya terdoktrin, terdogma, nggak pakai logika, mungkin bisa langsung skip aja video ini. Tapi buat kalian yang mau menggali logika kita secara akal waras, akal kita harus sehat, nanti kita bisa mikir kok, kenapa aku bilang susuk tidak pernah sesat dan tidak menyesatkan. Seperti itu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena sebenarnya selama puluhan tahun, otak kita ini udah dicuci habis-habisan oleh industri film horor murahan. Ya, kalian bisa lihat lah, film-film horor murahan itu kalau nggak susuk, pocong, genderuwo, ya gitu-gitu itulah. Dari kecil, kita ini diajari dan dicekoki sama dogma-dogma kalau memasang susuk itu adalah seolah-olah perbuatan sesat yang paling kotor. Sebuah tindakan putus asa di mana seseorang itu kemudian bersekutu dengan jin, menggunakan ilmu hitam, dan menggadaikan jiwanya ke alam gaib hanya demi sebuah pesona, kecantikan, atau daya pikat. Tapi teman-teman, malam ini di kisah dunia lain, ya seperti biasa, kisah dunia lain ini yang istimewa, isekai. Aku bertindak sebagai presiden isekai dan dukun yang sangat logis. Aku tahu pasti banyak yang bakalan menghujat, nggak setuju, tahu itu. Tapi ini ilmu, makanya sekali lagi ini ilmu aku harus sampaikan. Buang dulu jauh-jauh soal yang namanya jin penunggu, kodam penglaris, atau siluman babi ngepet yang minta pengorbanan darah. Udah, singkirin dulu lah, tahayul-tahayul itu singkirin dulu. Malam ini aku bakal bongkar satu fakta yang akan bisa jadi ini membalikan logika kalian 180 derajat. Untuk yang punya logika ya tentunya ya. Yang nggak punya logika, susah mikir kayak gini, ya udah nggak apa-apa. Ini adalah sebuah fakta yang akan mengubah cara berpikir kalian melihat susuk selamanya. Susuk emas di wajah, sekali lagi, di wajah, di bagian badan manapun, secara fundamental dan secara historis, tidak sesat. Dan inilah kisah dunia lain. Kita akan kembali masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kita kenal. So, let's open your mind. Oke, sekarang aku bongkar aja dulu fondasinya ya. Kalau susuk itu kenapa sesat? Kenapa sesat? Karena dimasukkan ke badan katanya ya. Nah, kalau tulang patah itu di rumah sakit, itu juga dipasang sesuatu di badan, dimasukkan ke badan. Oke, habis itu kalau susuk itu memang untuk memikat orang, membuat wajahnya cantik atau segala macam. Kosmetik itu apa bedanya sama susuk? Jadi, ya memang seperti itu. Jadi gini teman-teman. Leluhur Nusantara nggak sedang main-main sama yang namanya setan, teman-teman. Apa yang dilakukan oleh ahli-ahli susuk di masa lampau, di masa lalu sebelum kita, sebenarnya adalah sebuah praktek yang dinamakan oleh akupuntur biomedis yang sangat kuno, teman-teman. Ini dibalut dengan bahasa mistis, dalam tanda kutip tentunya, dibalut dengan mantra dan doa, dan dibalut oleh orang-orang yang nggak paham, dinamakan klenik. Buat apa? Agar terdengar sakral dan menakutkan untuk masyarakat yang awam sebenarnya, teman-teman. Oke, kita perjelas, kita bedah anatominya dulu. Kalian tahu kan, teman-teman, kalau susuk yang asli dan memiliki daya khasiat dalam tanda kutip yang sangat tinggi, selalu wajib terbuat dari bahan emas 24 karat murni pure atau serpihan karbon dari berlian, teman-teman. Kenapa sih kok nggak pakai besi aja? Kenapa kok nggak pakai kuningan, nggak pakai tembaga, nggak pakai kayu? Ya adalah yang lain-lain ditelan itu. Ada yang gabah dimasukkan sini, di sini, kemudian kantil ditelan segala macam, ada yang seperti itu. Karena teman-teman, kenapa dari emas dan berlian yang paling top? Karena leluhur kita, entah somehow bagaimana caranya, mereka ini udah paham yang namanya sains metalurgi, teman-teman. Karena emas itu adalah logam mulia yang hypoalergenik. Jadi ini nggak sama sekali memicu alergi di badan kalian. Dan emas juga merupakan konduktor energi terbaik yang diakui secara biomedis. Emas itu nggak mungkin berkarat, apalagi di dalam kulit, di antara kulit dan daging. Itulah cara pemasangan susuk di antara kulit dan daging ya. Nah, ketika kemudian sebuah jarum emas
ditanam di titik-titik meridian spesifik yang ada di area wajah, di area badan. Seperti contohnya adalah sudut bibir, di sudut bibir, di tulang pipi. Kemudian di mana lagi ya? Aku mau kasih tahu tapi kesenangan kalian ntar semuanya. Ya udahlah, itu aja cukup. Jarum-jarum yang ditanamkan itu bertindak sebagai stimulan fisik. Secara medis, benda-benda asing yang berupa emas ini melancarkan atau merangsang yang namanya mikrosirkulasi aliran darah. Ya, antara kulit dan daging makanya masangnya. Iya, secara konsisten ya, susuk-susuk itu memicu tubuh untuk memproduksi yang dinamakan kolagen-kolagen alami setiap detik karena terpasang dalam badan selama 24 jam, selama 7 hari seminggu, teman-teman. Dan dalam perspektif spiritual, anatomi timur ya ini ya, logam mulia yang tertanam pada titik-titik yang sangat presisi itu, makanya itu namanya titik meridian, teman-teman. Ini berfungsi layaknya sebuah, dalam tanda kutip, antena. Antena buat apa? Untuk membuka sumbatan-sumbatan energi dan menyelaraskan putaran cakra, baik cakra mayor maupun cakra minor, teman-teman. Aura kemudian bersinar, wajah kemudian merah merona, dan daya tarik yang memancar dari seseorang yang sudah memasang susuk itu ya, itu bukan, sekali lagi, bukan hasil kerja dari makhluk halus, teman-teman. Itu ya murni dari yang namanya sirkulasi darah yang super optimal, kolagen yang benar-benar memadat, dan energi kehidupan atau yang disebut dengan timur itu yang namanya Qi itu mengalir benar-benar tanpa hambatan, karena titik-titik energi manusia ini banyak sekali. Leluhur kita itu sebenarnya sedang mempraktekkan sains bioteknologi yang tingkatnya sangat tinggi, teman-teman. Tapi mungkin ya, karena orang awam di masa lalu, apalagi ya orang-orang yang cari-cari dalam tanda kutip horor, film-film horor seperti itu nggak paham yang namanya kosakata medis. Ya, masih tahun berapa dulu? Mereka gampang aja, orang-orang awam itu nyebutnya fenomena sirkulasi darah ini, kan nggak kelihatan ya sirkulasi darah ya. Itu disebut apa? Ilmu gaib, karena nggak kelihatan, teman-teman. Oke, terus kalian bisa aja akhirnya tanya, Ki, Mas, Bang, Bro, kalau itu benar-benar murni medis, terus gimana yang namanya pantangan yang aneh-aneh? Nggak boleh makan sate dari tusuknya, nggak boleh jalan di bawah jemuran, nggak boleh makan pisang emas. Itu kan syarat-syarat mutlak ya katanya ya, dari jin, kalau dilanggar nanti susuknya copot gitu ya, katanya kan seperti itu ya. Ternyata bukan, teman-teman, bukan sama sekali. Pantangan-pantangan itu sebenarnya aku jelasin, tolong disimak baik-baik, ini ilmu ini. Pantangan-pantangan itu sekali lagi adalah sebuah mahakarya ilmu psikologis dari leluhur kita. Dalam psikologi modern kita mengenal yang namanya adalah psychological anchor atau jangkar psikologis atau classical conditioning, seperti itu. Loh, kok aku tahu seperti itu? Aku instruktur pengajar hipnoterapi, makanya aku tahu. Dukun-dukun di zaman dulu itu mungkin memang nggak pernah kuliah psikologis, tapi mereka sangat paham dengan cara kerja behavioral psychologic atau psikologi perilaku. Behavior kalian itu loh diamati. Dengan yang namanya memberikan aturan-aturan dan pantangan-pantangan yang sangat ketat dan mungkin bagi sebagian orang terkesan ngadi-ngadi. Nah, dukun yang melakukan susuk itu sedang memprogram ulang, menanamkan subconscious programming di dalam otak pasien tersebut. Jadi, berkat pantangan itu ya, si pasien akan selalu merasa dalam kondisi sadar, kemudian selalu dalam kondisi waspada setiap saatnya, teman-teman. Di alam bawah sadarnya ditanamkan mindset, ada sesuatu yang sangat-sangat berharga, sangat mahal, sangat sakral yang tertanam di dalam tubuhnya. Nggak boleh sembarangan. Memang seperti itu, teman-teman. Karena orang itu kemudian merasa spesial dan sedang membawa sesuatu yang sangat spesial, disebut pusaka, boleh lah. Secara otomatis nih, teman-teman, postur tubuhnya berubah. Kemudian kepalanya nggak lagi nunduk gini. Dagunya sedikit terangkat, cara berjalannya menjadi lebih pelan dan lebih anggun. Kemudian tatapan matanya menjadi lebih tajam dan berani. Senyumnya kemudian lebih, ya dibilang lebih elegan sama lebih misterius, biasanya seperti itu. Beda kan gesturnya
yang tadi aku dan gesturku yang sekarang beda kan. Itu adalah tingkat kepedean orang memang bisa seperti itu. Kepercayaan diri orang yang absolut inilah ditambah dengan sirkulasi darah yang lancar dari bantuan jarum-jarum emas itu tadi, yang pada akhirnya membuatnya memancarkan daya magnetisme yang luar biasa di mata semua orang yang melihatnya. Ya seperti itu. Susuk tradisional kan sebenarnya nggak pernah ngerubah bentuk rahang, bentuk hidung, bentuk mata. Nggak kan, nggak dirubah secara fisik kan itu. Itu, susuk-susuk itu hanya memancarkan siapa dirimu yang sebenarnya dalam potensi maksimalnya. Dengan versi sekali lagi yang paling optimal dan paling percaya diri. Seperti itu, mind blowing bukan? Itu adalah salah satu penjelasan susuk yang aku kenal teman-teman. Oke. Tapi teman-teman, kita tutup dulu ya buku-buku sejarah cerita-cerita yang itu tadi. Sekarang kita ngobrolin dan kita bicarakan tentang realitas hari ini di era modern. Tahun 2026 teman-teman. Praktek susuk emas ini sudah menjadi praktek-praktek yang underground. Ada sih masih, tapi underground. Ya, cewek-cewek modern itu yang pada pegang iPhone itu biasanya ngetawain kalau nenek-nenek mereka atau ya orang-orang tua mereka pasang susuk, malah diketawain. Mereka nganggep kalau leluhur-leluhur itu, wah bodoh ini, geblek ini, musyrik ini, ngapain pergi ke dukun buat cuman masukin jarum ke wajah atau ke bagian tubuh mereka. Ya kan, jujur aja, banyak nggak yang ngerasa seperti itu. Tapi ya teman-teman, ini ironis banget. Ironisnya, cewek-cewek yang tadi itu, yang berpikiran seperti itu, yang merasa paling modern dan merasa paling berpendidikan, nggak bisa ngebikin satu konten pun, nggak bisa ngebikin satu foto atau satu video pun buat ya Instagram Story, Reels, TikTok kayak, tanpa memakai kekuatan gaib yang jauh lebih mengerikan, jauh lebih artifisial, dan jauh lebih manipulatif. Ya, kenalin nih wujud baru dari entitas yang namanya susuk kecantikan. Susuk digital, teman-teman. Wujudnya itu bukan lagi jarum emas, enggak. Udah beda wujudnya. Wujudnya kemudian berganti menjadi barisan kode-kode algoritma dari beauty filter dan AI enhancer, dicerahkan, dikuatkan, yang diciptakan oleh para dukun. Tapi gelarnya beda. Mereka bergelar software engineer di Silicon Valley atau di Cina, teman-teman. Ya, yang mainan di TikTok sama IG itu. Ya, kalian perhatiin lah perbedaannya yang paling brutal. Kalau susuk emas itu yang tradisional ya, itu bekerja dari dalam sama melancarkan sirkulasi darah, memicu kepercayaan diri secara psikologis menjadi keren dengan bentukmu yang sebenar-benarnya. Tapi susuk digital ini bekerja dari luar, teman-teman, bukan dari dalam diri kalian. Ya, bisa dibilang kalau susuk digital ini parasit sebenarnya. Parasit digital yang menciptakan halusinasi visual yang murni langsung ke depan mata kalian. Dalam hitungan mikrosecond, teman-teman, milidetik, cepet banget, tak. AI itu kemudian mendeteksi puluhan titik di wajah kalian yang tersorot di layar yang formatnya cuma 9:16 itu loh, Reels itu loh. Itu kemudian secara sepihak, AI itu memanipulasi pigmen kulit kalian menjadi mulus tanpa pori-pori. Kemudian ngekat tulang rahang kalian menjadi kelihatannya tirus. Itu kan biasanya cewek-cewek seperti itu kan. Kemudian ngegedein bola mata secara nggak wajar, biar lucu kayak gitu. Mancungin hidung, mutihin gigi, banyak lah. Kemudian di layar handphone itu, ya orang-orang itu nggak lagi memancarkan aura atau versi terbaik dari diri yang sebenarnya. Ya, ibaratnya kalau kita ini jaringan, kita ini komputer, kita ini sedang dihack. Kita ibaratnya diubah sebagai manekin-manekin buatan, robot-robot fiksi. Dan ya, lagi-lagi karena itu algoritma, kita jadi bagian dari mesin algoritma itu sendiri, teman-teman. Dan ingat ya, hukum dunia gaib yang selalu aku ulang-ulang di channel ini. Namanya jalan pintas, pasti ada pantangannya dan pasti menuntut tumbal atau pengorbanan, teman-teman. Apa pantangannya susuk digital? Kan kayaknya oke-oke aja, fine-fine aja kan. Nggak ada ini nih, nggak seperti susuk susah mati katanya. Ya kata siapa orang pakai susuk susah mati juga. Oke, kita bahas. Apa
pantangan dari susuk digital ini sebenarnya sangat kejam, teman-teman. Kalian kemudian merasa diharamkan untuk tampil secara bare face, wajah asli itu loh. Itu seperti kalian ini minder, kalian ini dilarang keras membiarkan dunia ngelihat wajah kalian yang asimetris, teman-teman. Tekstur kulit kalian yang asli, itu kalian minder kan jadinya. Dan kemudian siapa setannya kalau kalian ngelanggar pantangan-pantangan ini, pantangan-pantangan pakai filter itu loh? Siapa kemudian yang jadi setannya yang mau makan kalian? Ya bener, setannya ya nanti jadinya netizen. Balik lagi ke netizen. Coba kalian lihat tren fenomena public figure di hari ini loh, teman-teman. Ketika kemudian ada satu public figure yang biasa memakai dalam tanda kutip susuk digital ya, tiba-tiba kemudian kesorot kamera wartawan atau kamera fans-fansnya mereka yang nggak pakai filter, yang benar-benar murni, apa yang terjadi, teman-teman? Barisan kolom komentar netizen akan ngeroyok dia, mencabik-cabik wajah aslinya tanpa ampun, bisa jadi cacian, hinaan, body shaming, boom, meledak, teman-teman. Nah, itu kalau nggak salah kejadian kok di Tamara Blazinski kemarin. Validasi keindahan, kecantikan itu nggak lagi diukur dari pancaran energi cakra atau kesehatan fisik, nggak lagi diatur dengan itu, tapi didikte oleh metrik-metrik buatan. Seperti apa metrik buatan itu? Like, share, komen, view yang ada di kolom-kolom sosial media kalian. Kalian bukan lagi manusia kalau udah kayak gitu. Ya, orang-orang yang seperti itu udah jadi budak dari angka-angka analitik. Lalu, apa tumbal terberat yang harus dibayar untuk algoritma seperti itu? Ya, tentu saja tumbalnya bukan nyawa. Tumbalnya adalah lebih parah sih dari nyawa, kewarasan kalian sendiri. Dunia psikologis menyebut fenomena mengerikan ini sebagai body dysmorphia, teman-teman. Jadi ada istilahnya, ketika otak kalian disuapin secara terus-menerus berjam-jam setiap hari dengan wajah kalian sendiri yang udah disihir dengan filter algoritma AI di layar handphone kalian itu tadi, otak orang waras ini mulai ngeglitch, teman-teman, mulai nggak beres. Otak kalian udah dipaksa untuk meyakini secara absolut bahwa wajah yang ada di layar HP itulah wujud asli kalian. Kalian dipaksa seperti itu. Akibatnya, ketika kamera handphone kalian matiin, filter dimatiin, dan masuk ke dalam kamar mandi, kalian berdiri nih depan cermin, jebret. Sadar nggak? Kalian ngerasa kurang sama diri kalian yang sebenarnya. Cermin kaca itu jujur loh, teman-teman, 100% jujur. Itu kemudian berubah jadi musuh terbesar yang banyak-banyak memicu anxiety kalian. Kalian ngelihat pantulan cermin dan orang-orang itu yang kecanduan AI itu nggak lagi mengenali sosok yang sedang menatap kalian dari balik cermin. Mental udah hancur berkeping-keping. Kemudian demi mengatasi rasa kurang pada diri sendiri, banyak yang akhirnya terjerat pinjol gila-gilaan. Demi apa? Demi ngedaftar ke klinik perawatan itu loh. Bahkan hingga menjalani operasi plastik, teman-teman. Nggak jarang mereka bahkan rela memaksakan pisau bedah ngerobek dan menghancurkan wajah asli mereka di dunia nyata, teman-teman. Mereka rela menahan sakit yang luar biasa hanya agar wujud fisik mereka bisa menyamai ilusi gaib yang diciptakan oleh susuk digital itu. Kalau susuk biasa nggak merubah kalian seperti itu, susuk digital bisa merubah kalian seperti itu. Jadi, teman-teman, leluhur kita di masa lalu menggunakan jarum emas fisik ya, untuk merawat energi dalam tubuh, dalam hidup kita semuanya. Ya, kita yang memegang kendali atas alatnya kan. Ini cuman alat kok. Kita sendiri yang mengontrol alat ini mau dipakai apa. Ya kalau susah matinya ya berarti dipakai aneh-aneh, udah gitu aja. Tapi di hari ini kita itu kayaknya sangat lemah sekali. Hingga akhirnya kita membiarkan alat digital yang mengontrol energi dan pikiran kita, ngedikte standar kecantikan, dan nyedot habis kewarasan kebanyakan orang. Jadi, teman-teman, malam ini kita notes ya, kecantikan yang sebenarnya paling elegan itu, karisma yang paling kuat itu, nggak akan pernah lahir dari sebuah pixel atau sebuah program-program.
murahan itu adanya cuman di media sosial kalian. Nggak akan lahir dari situ kecantikan yang sejati. Kecantikan yang absolut adalah gabungan dari kesehatan fisik yang sangat prima dan kedamaian pikiran yang benar-benar berdaulat. Pikiran yang enggak membutuhkan sedikit pun validasi dari orang-orang asing atau akun-akun nggak jelas di kolom komentar yang ada di sosial media kalian. Jadi, stop ngasih makan algoritma sosial media dengan insecurity. Ya, kita harus ngerasa kita ini pede, jangan insecure teman-teman. Pecahin itu ilusi di layar handphone itu, pecahin. Dan kita harus mulai belajar. Pelan-pelan kita belajar untuk kembali berdamai dengan pantulan wajah-wajah kita yang punya tekstur, punya pori, itu manusiawi. Kita berdamai dengan itu di depan cermin kalian. Karena kalau kalian nggak bisa lagi mencintai wajah asli kalian sendiri saat kalian telanjang di depan cermin, percayalah teman-teman, percaya deh, nggak ada satupun teknologi secanggih apapun di dunia ini yang bisa menyelamatkan kalian dari rasa muak kepada diri kalian sendiri. Karena di kisah dunia lain, pesona sejati manusia bukan pada wujud fisiknya semata, namun pesona sejati manusia lahir dari bagaimana nilai kalian sebagai manusia di mata orang lain. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.